Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali kajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, materi kita memahami kalender Hijriah global tunggal untuk beridul fitri yang disingkat dengan KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Tujuannya satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Materi ini penting diangkat. Pertama, baru diluncurkan atau di-launching belum sampai 1 tahun. Tanggal 25 Juni 2025 bertepatan dengan 29 Zulhijjah 1446 menyambut tahun baru 1 Muharram 1447. Jadi mulai 1447 atau bertepatan dengan 2026 ini bisa Bapak Ibu lihat kalender Muhammadiyah yang beredar di Sumatera Barat, itu penanggalan hijriahnya sudah kalender hijriah global tunggal untuk seluruh dunia. Terus di samping baru belum sampai setahun, apa pula gunanya lagi disampaikan? Pengalaman bertahun-tahun satu Ramadan di Indonesia, ya paling tidak sejak saya tahulah dari sekolah dasar, belum pernah satu Ramadan di Indonesia ini satu hari satu tanggal. Bisa 3, bisa 4. Kalau sekarang satu Ramadan itu 4 hari berturut-turut untuk Sumatera Barat. Misalnya Tarekat Naksabandi. Naksabandi itu banyak pula cabangnya, tapi yang populer yang jadi berita nasional tentu sudah menjadi go internasional karena ditayangkan di TV nasional. Tarekat Naksabandi di Pasar Baru, Jalan Kebunan, itu ada perahu. Kalau malam pertama tarawih ramai dengan wartawan. Nah, nanti malam saya kira juga ramai bagi Bapak Ibu ingin melihat, menyaksikan, bagus. Karena Tarekat Naksabandi besok itu sudah beridul fitri. Karena puasanya kapan? Hari Selasa tanggal 17 Februari. Muhammadiyah dengan metode hisab hakiki kalender global, kalender hijriah global tunggal, menetapkan jauh-jauh hari dengan maklumat atau pengumuman resmi 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari untuk seluruh dunia. Karena prinsipnya 1 Ramadan itu hanya 1 kali dalam setahun. Karena bulan tidak pernah menjadi 2, apalagi jadi 4. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan berdasarkan sidang isbat hari Kamis tanggal 19 Februari. Nah, sudah berapa 1 Ramadan? Sudah 3.
Dibulatkan hari Kamis, termasuk foto duo yang tempat yang sudah spesial manilian bulan. Hari Kamis itu baru melihat bulan karena hari cerah, lalu bulan tampak lumayan tinggi, maka diputuskan 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Februari. Nah, ini yang saya maksud, di Sumatera Barat 1 Ramadan itu 4 kali. Mana yang betul jawaban sementara, betul keempat-empatnya menurut pendapat masing-masing. Tapi betulkah keempatnya 1 Ramadan? Tidak. Yang betul hanya satu. Allah tidak pernah takdirkan 1 Ramadan itu 2 kali, apalagi 4. Dan itu bisa dibuktikan bulan purnama untuk Ramadan juga hanya 1 kali. Nah, bagaimana bulan beridul fitri? Karena Bapak Ibu yang puasa hari Rabu, sekarang puasanya sudah 29 hari. Besok sudah 30 hari. Kalau puasa sudah 30 hari, pasti besoknya lagi adalah beridul fitri, karena tidak ada puasa yang ke-31 hari. Belajar dari 1 Ramadan 4 kali atau 4 hari berturut-turut, bagaimana pula Idul Fitri? Jadi kalau tadi diduga kuat tarekat Naksabandi yang sudah mengawali puasa hari Selasa tanggal 17 Februari, besok mau tak mau beridul fitri, karena hari ini puasanya sudah 30 hari. Dari Naksabandi menjaga puasa itu benar-benar 1 bulan 30 hari, mengutamakan begitu. Nah, konsep bersatu dalam penanggalan Hijriah, sebenarnya kita di Indonesia sudah lama harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, juga sebagai umat Islam. Buktinya apa? Setiap tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah, kita libur nasional, diperkuat dengan kesepakatan 3 menteri. Kalau 1 Muharram itu jatuh pada hari kerja, tidak hari Ahad, itu almanak dimerahkan menjadi libur. Tidak ada perbedaan dalam menetapkan 1 Muharram. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita juga libur nasional. Dan agak dekat dari Ramadan. Dari Ramadan ini, sekarang Ramadan sebelumnya sebelum Saban Rajab, kita setiap tanggal 27 Rajab juga libur nasional. Juga sama se-Indonesia. Jadi dari 3 contoh hitungan bulan Hijriah atau Qamariyah, tidak ada perbedaan, sama. Mestinya menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal juga sama, karena bulannya itu juga yang dihitung, yang diruqyah, yang dibacakan dalam Al-Quran maupun Sunnah, tidak ada duanya. Kalau itu dalam beda yang satu, mestinya perhitungannya juga satu, awal dan akhirnya juga satu. Itu juga kan di 1 Syawal. Jadi tak tahu negara lain, kalau kita di Indonesia 3 contoh tadi itu sudah sangat kuat. Dasar penyatuan kalender Hijriah global tunggal berdasarkan
firman Allah yang mudah dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal, surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi matahari itu terbit di timur, terbenam di barat, yang disyaratkan dalam surat Ar-Rahman juga ayat 17, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan menjaga dua batas terbit matahari di timur dan Tuhan menjaga dua batas terbenam matahari di barat. Kalau dilihat Quran terjemahnya kira-kira begini. Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Itu terjemahan Kementerian Agama sebelumnya Departemen Agama. Apa maksudnya dua timur dua barat? Jadi matahari itu terbitnya berpindah-pindah, terbit dan terbenam berpindah-pindah. Kalau ini khatulistiwa tengah-tengah, di bulan Desember matahari itu terbitnya di belahan selatan. 23,5 derajat ke selatan. Di tanggal 22 Desember terbit matahari di timur, terbenam di barat, tapi belahan selatan dari khatulistiwa. Nah, bulan Desember itu bumi belahan utara dingin, misalnya Mekah. Kalau orang umrah di bulan Desember itu salah satu buah mulutnya apa? Di tanah suci dingin. Mengapa dingin? Iya, karena Mekah itu belahan utara. Madinah lebih utara sedikit lagi. Jadi kalau bulan Desember dingin. Mengapa dingin? Karena matahari jauh belahan selatan. Jadi terbitnya di timur, terbenam di barat, belahan selatan. Jadi ini disebut timur pertama, barat pertama. Kemudian di bulan Januari, Februari, Maret, nah, matahari itu terbitnya sekitar khatulistiwa, terbit, terbenam. Kita di bulan Maret ini, sekarang sudah Maret ya Bapak Ibu, kalau tidak hujan hari, terasa panas sekali kota Padang. Mengapa panas? Karena matahari itu lalu lintasnya di atas kita. Beda tuh, tengah hari bulan Desember, nah, panih matahari tak mana adanya agak miring. Panas juga, tapi tidak sepanas bulan Maret. Terus April, Mei, Juni. Tanggal 21 Juni matahari terbit paling utara. Dari khatulistiwa ke utaranya 23,5 derajat. Terbit, terbenam. Jadi di bulan Juni, puncaknya 21 Juni, matahari paling utara. Maka daerah Australia, New Zealand, Amerika Selatan musim dingin. Begitu Allah Maha Adil, musim itu dipergilir. Kita di tengah-tengah, di khatulistiwa, tidak begitu terasa perbedaan. Itu yang dimaksud dengan ayat. Jadi timur kedua, barat kedua. Jadi Allah menjaga dua batas terbit matahari di timur, dua batas terbenam matahari di barat. Jadi bisa diperhatikan matahari itu terbit dan terbenamnya tidak pada satu tempat, berpindah-pindah. Tapi Allah jaga, batasnya Allah jaga. Matahari boleh ke selatan hanya 23,5 derajat. Kalau lewat pergi juga matahari ke arah selatan, gawat. Kutub utara benua esnya yang sangat terjaga itu bisa hancur, naik air laut. Di sini terjadi pembekuan. Kalau laut dan terjadi pembekuan, bagaimana ikan berenang, bagaimana kapal berlayar. Jadi Allah jaga batasnya, hanya boleh takdir Allah sampai di sini. Walaupun
walaupun di sini musim dingin, tapi air laut belum mempeng. Itu juga nanti matahari kalau sudah ke utara, tak boleh pula lewat ke sini. Kalau lewat ke sini, hancur benua es di kutub utara. Terjadi pembekuan di belah selatan. Ya, banyaklah kematian, rusak keseimbangan. Jadi itu maksudnya Allah jaga dua batas terbit matahari di timur dan dua batas terbenam matahari di barat. Dari ayat ini pula lah mengapa orang dahulu banyak salah dalam menentukan arah kiblat, karena sebahagian berpedoman ke arah matahari terbenam. Bayangkan kalau bulan Desember matahari terbenam di sini, lalu orang buat masjid, diarahkan ke sini. Nanti pada bulan Maret di Katulistiwa, diarahkan ke sini, matahari terbenamnya di sana. Pada bulan Juni ada pula orang buat masjid baru misalnya berpedoman pada matahari terbenam, bulan Juni matahari di sini. Itu penyebab kesalahan arah kiblat di mana-mana karena berpedoman kepada matahari terbenam. Matahari terbenam berpindah-pindah, sementara Ka'bah tidak pernah berpindah-pindah. Dia tetap diabadikan dalam Al-Quran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah di Makkah. Jadi tempatnya sudah jelas di Makkah. Jadi sekaya raya apapun misalnya salah satu pulau di Indonesia, katakanlah di Kalimantan, sudah ada IKN di sana yang terbengkalai, ingin pula membuat Ka'bah di sana, tidak bisa, karena Ka'bah sudah Allah abadikan tempatnya di Mekah, tidak berpindah-pindah. Jadi kiblat tidak kemana-mana, dia tetap. Itu soal matahari. Nah, sekarang kembali kepada kalender Hijriah global tunggal. Dengan teraturnya matahari terbit dan terbenam, teratur penanggalan satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Misalnya hari ini, hari Rabu tanggal 18 Maret 2026. Di Australia sekarang tanggal 18 Maretnya juga hari Rabu. Di Amerika Utara, Selatan, di Arab Saudi, di Eropa tanggal 18 Maretnya hari Rabu. Tidak ada yang hari Kamis. Jadi tanggal 18 itu dalam satu hari yang sama-sama hari Rabu. Kok bisa? Karena bumi teratur mengelilingi matahari, atau dalam pandangan semu matahari teratur terbit dan terbenam, sehingga kalender Masehi itu satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Begitu juga sebenarnya penanggalan Hijriah. Wal qamaru bi husban, tadi ayatnya kan serangkai, asyamsu matahari, wal qamaru dan bulan di husban, beredar menurut perhitungan. Jadi bulan ini edarannya juga teratur. Bagaimana bulan? Bulan itu mengelilingi bumi dengan teratur, sehingga penanggalan Hijriah atau Qamariyah juga bisa satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Maka ditetapkanlah 1 Ramadan itu jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 untuk seluruh dunia. Bagaimana pula logikanya? Kok hari Rabu kita puasa Ramadan? Jadi kita bersabar membuktikan Ramadan itu. Sebelum hari Rabu apa? Selasa. Hari Selasa tanggal 17 Februari terjadi ijtima. Ijtima itu artinya berkumpul. Kalau ijtima ulama yang berkumpul. Tapi dalam
Ramadan dan Syawal, apa maksud ijtima? Apa yang berkumpul? Bumi, bulan, matahari pada satu garis. Itu disebut berkumpul. Bahasa lainnya konjungsi. Apa gunanya berkumpul kayak begini? Allah memberi pendekatan pemahaman kalau diilustrasikan begini. Kata bulan, ini bulan tadi, ini matahari, ini bumi, bulan di tengah. Kata sambat, aku mau pamit. Kata Ramadan, ya aku mau hadir supaya orang bisa berpuasa. Jadi kalau dalam bahasa Minang, bapailah batigala, datang tanpa ugo, pulang tanpa ugo. Nah begitu sudah terjadi serah terima, bulan sambat dengan Ramadan jalan terus. Waktu matahari terbenam, ternyata bulan sabit sudah wujud di atas ufuk setinggi 5 derajat. Di mana itu? Di Alaska, Amerika Utara. Jadi kalau globe ini dengan kemiringan apa ya ini? Miring 23,5 derajat utara selatan. Nah dilihat, ini diputar, mau lihat benua mana? Eropa, terus Amerika Utara. Di Amerika Utara ada Alaska. Waktu matahari terbenam di Alaska, bulan sabit sudah hadir di atas ufuk setinggi 5 derajat. Hari Selasa tanggal 17 Februari yang lalu. Apa maknanya? Seakan-akan bulan tadi berkata, aku Ramadan sudah wujud, tinggiku 5 derajat di atas ufuk. Apa itu ufuk? Kalau kita di Padang, berdiri di pinggir pantai, arahkan pandangan ke matahari terbenam, tampak kaki langit dengan tepi laut bertemu. Itu disebut ufuk. Bahasa lainnya horizon, bidang datar. Nah, itu matahari terbenam, bulan sudah 5 derajat di atas ufuk, bulan sabit. Artinya adalah hari Selasa malam tanggal 17 Februari 1 Ramadan telah masuk. Maka hari Selasa tanggal 17 itu kita salat tarawih. Bangun salat tarawih, 1 Ramadan sudah masuk. Di mana masuknya? Informasinya saat matahari terbenam. Sebelumnya sudah terjadi ijtima atau serah terima bulan lama dengan bulan baru. Bulan menampakkan diri 5 derajat di atas. Walaupun dia di Afrika, di Amerika Utara, Alaska, bulan itu bukan untuk Amerika Utara saja, tapi untuk seluruh dunia. Maka tanggal 1 Ramadan di Alaska atau Amerika Utara berlaku untuk seluruh dunia. Siang malamnya tinggal mencocokkan saja. Memang jam kita tidak sama, tapi hari dan tanggalnya bisa disamakan. Seperti tadi, sekarang hari Rabu tanggal 18 Maret, seluruh dunia tanggal 18 Maret adalah hari Rabu. Dan matahari satu untuk seluruh dunia. Sekarang bulan yang satu itu juga untuk seluruh dunia. Jadi bulan itu tidak dikotak-kotakkan. Oh itu kan bulan Amerika, bukan? Malam itu juga tentu Bapak Ibu ada yang mengikuti atau mendengar kemudian. Di Arab Saudi tanggal 17 Februari itu tim hisab ru'yatnya berhasil melihat bulan, tampak bulan itu di atas ufuk. Maka malam itu pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa 1 Ramadan telah masuk. Lalu dipancarkan lampu yang begitu indah di Tower Zamzam, jam gadang Masjidil Haram. Sebenarnya kan Masjidil Haram luar dalam jam gadang itu kan terang benderang.
Karena kota yang paling terang benderang, terutama di malam hari kan kota Mekah. Jadi tidak remang-remang, benar-benar terang benderang. Nah, jam gadang yang sudah terang benderang itu ditambah lagi kilauan lampu dengan pencahayaan yang begitu lebih indah, mengkhususkan atau memberitahu kepada dunia malam ini malam pertama Ramadan. Maka Selasa malam itu juga dilaksanakan salat tarawih baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi Madinah. Ini membuktikan satu Ramadan itu hari Rabu tanggal 18 Februari secara ilmu astronomi dalam hitungan atau hisab. Apa tadi hisabnya? Di Husban surat Ar-Rahman ayat 5. Sekarang khusus pada bulan, surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu penunjuk waktu bagi seluruh manusia. Kalimat lin-nasi dimaknai seluruh manusia. Dan disebut beriman, tapi semua manusia. Jadi Bapak Ibu, bulan ini sudah menjadi pedoman sejak peradaban jauh sebelum Masehi. Bulan menjadi pedoman waktu. Kalau di kita Indonesia sejak kepemimpinan Gus Dur Abdul Rahman Wahid itu ada penambahan libur nasional tahun baru Imlek. Jadi hitungan tahun Imlek itu adalah perjalanan bulan. Kalau perjalanan matahari Yamlek. Tahun Imlek lebih duluan daripada tahun Masehi. Jadi dibimbing Rasul oleh Allah, katakanlah ya Muhammad, kalau mereka bertanya kepada tentang bulan, itu pedoman bagi seluruh manusia. Nah, tadi hilal ada di Alaska, Amerika Utara. Jelas hitungannya, tidak ada perbedaan pendapat. Maka berlaku untuk seluruh dunia. Jadi tidak ada logikanya. Ya, kalau Alaska satu Ramadannya hari Rabu, Indonesia belah timur hari Kamis, tak begitu. Karena bulannya hanya satu, tidak ada bulan untuk Indonesia dan tidak ada bulan untuk Amerika, tak begitu. Jadi bulan yang satu itu untuk seluruh dunia. Ketetapan ini Allah perbuat manusia yang Allah takdirkan memahami kajian matahari dan bulan dengan perjalanannya bisa menetapkan perhitungan waktu. Terang benderang dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Nah, ini yang dimaksud. Misalnya ini ada mana tadi? Kalender Muhammadiyah ada tadi. Ya, kalender Muhammadiyah ini dicetak tahun 2025, padahal digunakan 2026. Kok bisa? Allah yang memberitahu kamu bisa menetapkan perhitungan waktu untuk selanjutnya. Misalnya jadwal salat tidak hanya satu hari, tapi untuk setahun. Nah, kalau di kalender kita ini
jadwal salatnya sehari ditampilkan bukan 5 waktu tapi 6, ada waktu duha. Ini juga untuk mengantisipasi supaya orang jangan salat di waktu suruh, karena Rasul amat sangat melarang jangan salat di waktu suruh. Tapi sebagian warga umat Islam sengaja menunggu suruh, itu suruh masuk dia salat. Ada juga sekarang sudah berkembang ada tunggu 10 menit, ada yang 15 menit. Sebenarnya bukan begitu. Kalau ingin salat setelah matahari terbit atau suruh, ya minimal 20 menit. Kesepakatan ahli hisab, matahari itu baru sepengalahan naik 20 menit setelah matahari terbit. Namanya salat duha di awal waktu. Mungkin tentang suruh ini ada pembahasan khusus. Cuma sedikit yang dikatakan salat suruh atau salat isra oleh masyarakat kita, sesungguhnya kata Profesor Yunahar Ilyas adalah salat duha di awal waktu. Kita kembali kepada penanggalan tadi. Jadi dari ayat tadi, Yunus ayat 5 tadi, kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Jadi dengan ada matahari, jadwal salat bisa disusun, bisa ditampilkan dalam jam digital. Misalnya maghrib nanti, matahari terbenam, kita di Kalawi dan melihat matahari terbenam. Bahkan teman-teman yang di Purus untuk salat maghrib untuk berbuka juga tak berdiri di pinggir pantai melihat matahari terbenam, tapi cukup lebaran imsakiyah dicocokkan dengan jam atau sirine dibunyikan lalu berbuka. Nah, begitu maghrib masuk, matahari terbenam, ditampilkan dalam jadwal salat. Itu namanya kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Nah, kalau jadwal melalui matahari bisa ditetapkan, dengan bulan lebih mudah ditetapkan. Lebih mudah bagaimana? Allah tampakkan bedanya yang nyata. Kalau matahari tanggal 1 Maret yang lalu dengan tanggal 18 Maret sekarang, tampil matahari sebesar itu juga. Nanti datang bulan baru, matahari sebesar itu juga. Berbeda dengan bulan. Bulan malam pertama halus, rendah, tipis. Malam kedua lebih tinggi, lebih besar, lebih tinggi, lebih besar, sampai nanti malam purnama menyusut lagi. Begitu Allah memperlihatkan perhitungan bulan. Jadi lebih mudah sebenarnya. Malam ini malam keberapa? Oh, malam purnama, berarti hari ke-14. Nah, kalau matahari tak sebesar itu saja tampilannya dari awal sampai akhir. Kalau begitu, ayat ini memberitahu pada kita kapan puasa tahun depan, beridul fitri, beridul adha, tahun depannya lagi bisa ditetapkan dari sekarang tanpa ada kesalahan. Terus bagian penutup, kapan kita beridul fitri? Yang berpuasa hari Rabu, ya mau tak mau hari Jumat sudah beridul fitri, karena besok jumlah puasa sudah 30 hari, Kamis besok. Setinggi apapun semangat untuk berpuasa, tidak ada puasa ke-31 hari, maka hari Jumat beridul fitri. Itu secara hitungan angka. Secara astronomi, hari Kamis besok terjadi lagi ijtima. Bumi, bulan, matahari serah terima besok. Tata bulan di tengah. Kalau dia melihat ke sini bumi, kalau dia melihat ke sini matahari. Ya matahari dan bulan. Aku Ramadan mau undur diri. Sudah lengkap tugasku mengantarkan orang berpuasa sampai 30 hari untuk tahun ini.
Ini ilustrasi pendekatan apa aja. Jadi Ramadan dia tidak mau merebut kekuasaan periode berikutnya. Walaupun pahala banyak untuk Ramadan 700 kali lipat, Ramadan dia tahu diri, dia harus undur diri. Sebab kalau Ramadan tidak mau undur, berpuasa lagi orang 1 bulan ke depan, bagi orang yang sudah langsing tentu menjadi super langsing. Tak kuat kita. Jangankan 1 bulan, 2 pekan pertama saja sudah ada perubahan di pinggang celana. Lapang. Jadi Ramadan mau mundur. Kata Syawal, ya aku Syawal mau hadir. Supaya orang besok beridul fitri. Karena sudah sebulan manusia berpuasa, kemudian sudah berkumpul sanak saudara, ingin makan bersama, merayakan kemenangan dan seterusnya lah. Jadi kata Syawal aku hadir. Jadi serah terima jabatan atau papailah bagigalah antara Ramadan dengan Syawal besok pukul 8 lewat waktu Indonesia Barat, pukul 8 lewat 26, setengah 9 kurang segini terjadi ijtima. Kemudian besok matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, awal pabuko azan maghrib dikumandangkan. Tapi kalau untuk puasa kan azannya boleh tertunda beberapa, agak 2 atau 3 menit. Maksudnya apa? Silahkan berbuka dulu dengan tenang. Baik muazzin minumlah, tidak apa-apa habis segelas air, sepotong roti dengan tenang. Tidak usah terkaja-kaja. Baru azan. Jadi untuk Ramadan azan boleh jadi terlambat 1 sampai 2 menit. Tidak boleh minum tasasa, tutak kucakian, itu langsung azan, tidak. Nah, begitu matahari terbenam besok, bulan Sabit sudah menampakkan diri di banyak belah dunia. Khusus kita di Indonesia, itu di maghrib di Papua bulan sudah tampak. Maksudnya sudah di atas ufuk. 1 jam lagi maghrib di Indonesia bagian tengah, katakanlah Kalimantan, Sulawesi kan bagian tengah tuh, bulan sudah tambah tinggi. Maghrib bulan di Padang, di Bengkulu, terakhir Aceh, bulan tambah tinggi. Jadi bulan besok itu sudah wujud, sudah tampak, dan kalau ke barat lebih tinggi lagi. Artinya besok itu adalah malam pertama Syawal. Jadi kalau malam pertama Syawal sudah masuk, kita di Padang adatnya bagaimana? Tidak ada lagi ceramah Ramadan. Tidak ada lagi salat tarawih dan witir. Yang ada apa? Setelah maghrib kita takbiran. Kok takbiran 1 Syawal dah masuk? Sudah Isya takbiran lagi. Sudah subuh Jumat besoknya takbiran lagi. Kapan takbiran berhenti untuk Idul Fitri? Setelah selesai khutbah disampaikan. Karena dalam salat malah takbir. Waktu khatib menyampaikan khutbah juga takbir berulang kali. Sudah selesai, maka tidak ada lagi takbiran. Nanti misalnya terlalu semangat, sudah salat zuhur di 1 Syawal takbiran lagi, tidak. Berbeda dengan Idul Adha. 4 hari malah takbiran itu. Tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 sampai tanggal 13. Itu pun sampai asar. Nah, 4 hari betul-betul takbiran. Tapi kalau Idul Fitri hanya diakhiri sampai selesai khatib naik mimbar. Jadi mengapa hari Jumat beridul Fitri? Karena bulan Syawal telah masuk. Nah, lalu penutup lagi, bagaimana pengumuman pemerintah? Jadi kalau dicari Bapak Ibu, surang anak lagi menyimak, kalau cuma belakang boleh itu kota. Awal dulu waktu kete kalau nak ceramah tu yo perhatian, tapi kali itu dah, kau yang baju koko, tu yo kawin kota, kasih. Dan semua membiarkan.
Padahal otak sedang tarang model itu bagus menyerap, tapi tidak mempedulikan. Itu salah satu gambaran. Tapi dia sudah baik dibanding teman-temannya, dia sudah baik. Teman-temannya tidak hadir, dia hadir. Tapi walaupun demikian, gunakan waktu cerdas, waktu muda, otak sedang brilian. Kadang-kadang sedih juga hati seorang ustaz. Anak terpelajar dan perhatian awak ceramah. Tapi kalau yang antusias menyimak kan sangat luar biasa dan menjadi harapan. Tetapi salah satu diantaranya jadi Menteri Agama, tidak ada korupsi nanti, satu orang berpuasa berhari raya, dan beda-beda harapannya kan begitu. Tapi tidak apa-apa, anak bapak bagus, sudah hadir di masjid. Tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kasusnya kalau sekedar menjadi orang baik tak terlalu payah. Lahir lo awak tak sombong, tak bangun, menjuang, sopan, itulah jadi orang baik. Tentu tak sekedar itu, menjadi terbaik di antara yang baik-baik. Jadi kalau misalnya pelajar hebat-hebat, tapi bagaimana menjadi pelajar terbaik di antara yang baik-baik. Nah, salah satunya di masjid inilah produksinya. Baik Bapak Ibu, maksudnya begini, orang kan bertanya, Ba'a rayuwa biswa Ustaz Lesa Moko. Itu pertanyaan. Karena saya termasuk pelaku sudah 20 tahun lebih, dan nanti kami juga ru'yatul hilal. Kalau menyambut Ramadan kita matang, kami ru'yatul hilal di Masjid Al-Hakim. Kementerian Agama, dari hakim kita, ormas, dan banyak pegiat-pegiat terbuka untuk masyarakat umum. Besok kami ru'yatul hilal di lantai 4 Hotel Rangkai Basah. Artinya saya pahamlah bagaimana proses pengumuman dari pemerintah Bilu Kuaso Bilu Rayu. Tentu Bapak Ibu juga sudah paham. Cuman versi dari saya seperti apa? Apakah besok sama secara nasional atau berbeda? Jawabannya mungkin sama, mungkin juga berbeda karena belum ada pengumuman. Karena pemerintah biasanya dalam lembaran imsakiyah itu dibuat tuh catatan di bawah. Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal menunggu keputusan pemerintah, kan gitu. Jadi 1 Syawal pemerintah belum ada memastikan, walaupun beberapa ormas sudah, misalnya Persis sudah memastikan puasa Idul Fitrinya itu hari Sabtu tanggal 21 yang berpusat di Bandung. Beredar juga secara resmi salah satu pondok pesantren di bawah binaan Nahdlatul Ulama berdasarkan hisab itu sudah menetapkan Idul Fitri hari Jumat. Jadi sudah ada berbeda. Kalau Muhammadiyah jauh hari sudah ya hari Jumat. Bagaimana dengan pemerintah? Prosesnya begini. Besok pemerintah di Kementerian Agama yang diundang, yang berkompeten di bidangnya itu mulai sudah asar sudah berkumpul. Berarti jam 4 waktu Indonesia bagian Barat sudah dalam ruangan di gedung Kementerian Agama. Jam 4 di Jakarta, di Papua kan sudah jam 6. Sebentar lagi maghrib masuk. Orang Papua melapor bulan tampak atau tidak. Masuk laporan ke Kementerian Agama. 1 jam lagi masuk pula maghrib. Ya, mulai dari Halmahera, Ambon, terus Sulawesi, Kalimantan, lapor. 1 jam lagi Indonesia paling barat, lihat pula maghrib, bulan tampak atau tidak, lapor. Orang yang melapor itu disidang lebih dahulu. Jadi setiap tempat ru'yatul hilal itu hadir hakim dengan panetranya, hakim juga dengan baju kebesaran, disidang pakai meja juga, pakai toko palu juga. Apabila besok itu ada yang melihat hilal, itu semua lapor. Nama, umur, pekerjaan, jadi jelas.
telah melihat hilal, sebelumnya telah disumpah dengan nama Allah. Nah, jadi pegangan hukumnya kuat. Kalau memang benar-benar ada yang melihat hilal besok, Menteri Agama akan menentukan karena sudah ada yang melihat hilal, apakah di Bandung, di Aceh atau di mana, disebutkan beberapa tempat. Dengan demikian, 1 Syawal jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Maret kalau ada yang menampak bulan. Tapi tak satu pun dari Aceh juga tidak, misalnya hujan nanti besok itu atau awan sangat tebal, bulan tak tampak. Karena pemahamannya apabila hilal tidak tampak karena mendung atau kabut, digenapkan puasa menjadi 30 hari. Jadi kalau tak ada yang menampak bulan besok, pemerintah akan mengatakan melalui lisan Menteri Agama atau siapa yang mewakili. Kalau ada Menteri Agama sehat walafiat kan langsung. Karena tidak ada hilal yang tampak, maka puasa digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret. Karena pemerintah putusannya mulai puasa kan baru hari Kamis tanggal 19. Jadi hari Kamis besok puasa atas nama pemerintah itu baru 29. Terus bulan tak tampak besok digenapkan puasa menjadi 30 hari Jumatnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berhari raya Jumat, sekiranya pemerintah memutuskan hari Sabtu, tentu sebagian mereka, bapak-bapak ibu-ibu kita yang ikut putusan pemerintah, dia berpuasa, sementara sebagian sudah berhari raya. Jangan ada pula keluar dari mulut ini haram, itu sudah 1 Syawal. Tidak, bagi yang bersangkutan hari ke-30 Ramadan. Logikanya begitu. Soal keyakinan putusan itu kan hak azazi. Yang jelas sudah dikaji, sudah ditelaah, mau ikut yang mana. Hanya saja kita harus menjaga sopan santun dalam perbedaan ini, tidak ada salah menyalahkan. Karena tidak satu pun pribadi, lembaga, organisasi ingin salah dalam beramal. Lalu penutup dari penutup ini, Bapak Ibu yang belum berkemajuan di negeri kita, inilah dia menetapkan 1 Ramadan 1 Syawal. Itu terasa bagi saudara kita Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur yang setia mengikuti pemerintah. Masalahnya apa? Kalau kita di Padang, wilayah Sumatera, belum salat Isya sudah ada pengumuman tarawih malam atau takbiran, sudah ada pengumuman. Tapi bagi saudara kita Indonesia Tengah sudah selesai salat Isya, mau takbiran ini atau gimana, pengumuman belum. Lebih-lebih Indonesia bagian timur, hari sudah mendekati pukul 9 malam, pengumuman belum juga. Pulang dulu atau langsung ditunggu pengumuman bagi yang di masjid ini tarawih nanti malam atau takbiran. Jadi sudah menunggu sampai jam 9 malam. Itu yang terjadi sejak tahun Kanuba sampai Marica sampai terkini. Idealnya adalah jauh sebelum Ramadan, sebelum Syawal, seluruh warga umat Islam sudah mengetahui kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Mestinya jauh-jauh hari sudah tahu. Inilah yang telah diluncurkan kalender Hijriah global tunggal. Jadi mari kita semangat, bersyukur telah hadir kalender Hijriah global tunggal. Mana negeri yang mengikuti? Ya alhamdulillah. Bagi yang belum, termasuk di Indonesia kan belum secara menyeluruh, tak apa-apa. Yang penting secara keilmuan, secara akademik, secara usaha berlapis-lapis, secara internasional sudah dikerjakan. Demikianlah Bapak Ibu, penyampaian ini memahami kalender Hijriah global 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia.
Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu mengikuti ceramah ini. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi